Halo semua, baru-baru ini media dihebohkan tentang kedatangan lebih dari 500 imigran Rohingya, tepatnya ke wilayah Aceh, dan kembali mendapatkan penolakan dari warga Aceh. Lalu tepatnya pada hari Minggu, tanggal 19 November tahun 2023, ratusan imigran asal Myanmar ini datang secara bergelombang, dan data terbaru yang kami dapat, kurang lebih 249 imigran mendarat di Lapang Barat Biren. Kemudian kurang lebih 249 imigran ini telah 2 kali pindah lokasi, lantaran warga setempat kembali mendorong kapal para pengungsi ke laut. Sebelumnya, kurang lebih 220 pengungsi Rohingya telah tiba di Gampong Kule, daerah Pidi. Tak hanya itu, kurang lebih 35 etnis Rohingya juga telah dilaporkan mendarat dari sebuah kapal di Kecamatan Madat, tepatnya di wilayah Aceh Timur. Selanjutnya kita akan bahas tentang penyebab pengungsi Rohingya ditolak di Aceh. Jika kalian bertanya, kenapa pengungsi Rohingya ditolak oleh warga Aceh? Karena gelombang imigran Rohingya terdampar di wilayah Aceh. Bukan baru kali ini terjadi, mereka mendarat di Aceh sebelum melanjutkan perjalanan ke negara ketiga di Australia. Lalu Australia sendiri sejatinya telah menghentikan permintaan suaka. Jika kalian bertanya, alasannya kenapa? Alasannya adalah karena negara mereka kekurangan fasilitas biometrik dan pemeriksaan latar belakang pengungsi. Kemudian sementara warga Aceh menolak para pengungsi Rohingya karena merepotkan masyarakat setempat karena tidak adanya tempat penampungan. Lalu selain itu, sebelumnya warga Aceh mendapatkan kesan buruk dari pengungsi Rohingya seperti tidak menjaga kebersihan dan tidak mengindahkan syariat Islam serta adat masyarakat Aceh. Selanjutnya fakta di lapangan, warga Aceh setempat juga sebenarnya pernah memberikan bantuan, yaitu berupa makanan, mineral, dan mie instan kepada pengungsi Rohingya. Namun di luar Nurul, mereka malah membuang bantuan tersebut ke laut. Kemudian karena ulah pengungsi Rohingya tersebut, akhirnya warga Aceh mengusir mereka dan diminta untuk melanjutkan perjalanan. Lalu kita akan bahas tentang Indonesia dikecam karena tolak pengungsi Rohingya. Selanjutnya tepatnya pada bulan Mei tahun 2015, yaitu Indonesia, Malaysia, dan terakhir Thailand, sempat dikecam dunia internasional, lantaran menolak menampung pengungsi etnis Rohingya, dan Bangladesh, yang berlayar di kawasan Selat Malaka. Kemudian mereka yang terombang-ambing, dibiarkan begitu saja. Jika kalian bertanya, kenapa dibiarkan saja, terombang-ambing di lautan, lantaran negara Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung etnis Rohingya tersebut. Lalu ketiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand, mengadakan rapat di Malaysia. Hasilnya masing-masing negara akan menyediakan penampungan sementara untuk para pengungsi etnis Rohingya. Selanjutnya, Indonesia sebenarnya tidak menandatangani Konvensi tahun 1951 yang membahas tentang pengungsi. Kemudian untuk pengertian tentang Konvensi Pengungsi tahun 1951 adalah sebuah perjanjian multilateral yang mendefinisikan status pengungsi dan menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara yang memberikan suaka. Lalu untuk bantuan yang diberikan Indonesia sejak tahun 2015 hanya didasarkan pada kemanusiaan belaka. Selanjutnya kita akan bahas tentang penyebab konflik Rohingya. Kemudian Muslim Rohingya merupakan kelompok minoritas di wilayah Myanmar yang tinggal di negara bagian daerah Rakhine. Lalu sejak tahun 1982, mereka tidak memiliki kewarganegaraan, sehingga tidak mendapatkan perlindungan dari suatu negara. Selanjutnya, atas tindakan represif dari pemerintah Myanmar, contoh pengendalian represif adalah pemberian sanksi pada orang yang melakukan pelanggaran. Karena hal itulah, kembali memunculkan gelombang pengungsi etnis Rohingya ke beberapa negara tetangga, termasuk ke Indonesia, untuk mencari suaka. Lalu untuk saat ini, etnis Rohingya menjadi populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Kemudian jika kalian bertanya, lantas mengapa etnis Rohingya begitu dibenci di Myanmar? Jawabannya adalah, karena Muslim Rohingya merupakan etnis minoritas di Myanmar. Mereka memiliki bahasa dan budaya sendiri, berbeda dari orang Myanmar, yang hampir 90% beragama Buddha. Selanjutnya secara fisik dan budaya, etnis Rohingya lebih mirip orang-orang Bangladesh dan India daripada suku Bamar, yaitu etnis terbesar di Myanmar. Lalu selama berabad-abad, Muslim Rohingya
dan warga Buddha daerah Rakhine hidup berdampingan secara damai. Kemudian konflik antara etnis Rohingya dengan penduduk asli Myanmar mulai terjadi pada akhir abad ke-18, yaitu tepatnya ketika Inggris menjajah Myanmar. Selanjutnya saat itu, tepatnya orang-orang India yang juga dijajah Inggris berdatangan ke Myanmar untuk bekerja, sehingga terkesan orang-orang India tersebut ikut merampas hak-hak orang Myanmar. Kemudian selain itu, pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu tepatnya pada tahun 1939 sampai tahun 1945, banyak Muslim Rohingya yang direkrut Inggris sebagai tentara. Lalu mereka berperang dengan umat Buddha Myanmar yang bersekutu dengan Jepang. Selanjutnya ketika Inggris berhasil diusir oleh Jepang, tepatnya pada tahun 1942, etnis Rohingya di wilayah Rakhine menjadi sasaran kemarahan warga Myanmar. Kemudian sejak saat itu, etnis Rohingya dipandang sebagai imigran ilegal dan mendapatkan perlakuan tidak adil. Lalu hak-hak mereka dilucuti, dikucilkan secara sosial, dan menjadi populasi tanpa kewarganegaraan. Selanjutnya junta militer Myanmar secara keji melakukan Pimir Kaosin, penginiyin, pembakaran desa, dan pikbinihin, termasuk terhadap anak-anak etnis Rohingya. Kemudian selama beberapa tahun terakhir, ratusan ribu etnis Rohingya telah melarikan diri ke beberapa negara tetangga Myanmar, seperti Bangladesh dan Indonesia. Lalu saat ini, diperkirakan masih ada 1,5 juta orang Rohingya di daerah Rakhine, yaitu tepatnya di wilayah bagian barat Myanmar. Selanjutnya perbedaan ciri fisik, budaya, agama, dan peristiwa di masa lalu. Itulah yang membuat etnis Rohingya dibenci di Myanmar. Sekian video kali ini, saya pengisi suara channel ini, dan redaksi yang bertugas. Sampai jumpa di video selanjutnya.